selesai. Nah, jadi ibu punya suatu studi kasus mungkin. Jadi kalian nanti jawab kalau itu kasih pertanyaan. Jadi bayangkan jika suatu hari rumah kalian itu mati lampu. Nah, terus orang tua kalian loncat nih listriknya kenapa? Tetapi ada sekrup kecil yang jatuh di lantai. Posisinya mati lampu, sekrupnya jatuh ke lantai. Menurut kalian alat apa yang bisa ngambil seperti itu? Benar. Nah, sebelum mulai ibu pengen tes semangat kalian dulu. Kita bareng-bareng tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kita nyanyi bersama-sama dulu. Ibu minta kalian berdiri. Menjelaskan tentang magnet. Ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu Kalau soal magnet lu, mama kasih tahu ya. Ibu minta kalian pelajarin video magnet ini. Nanti ibu akan tanya. Magnet berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet. Yang pertama nih, magnet memiliki daya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt disebut dengan benda magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Daya magnet mampu menemui penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan daya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetisnya nih. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat daya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet datang, ini bisa lihat daya kekuatan berada di kedua kutub yang berada di kedua kutub magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah tengah, kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan kecepatan dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar nih.
Pada kompas getter, terdapat jarum utama sebagai pendukung magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin. Ada lagi ini sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling saling menarik. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya akan menolak. Magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Untuk magnet buatan bermacam-macam ini. Ada yang berbentuk kotak, jarum, tabung atau silinder, lalu ada peluru dan yang berbentuk badak atau kapal kuda. Untuk yang baik digunakan untuk membuat magnet ada besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik oleh magnet atau ferromagnetik. Besi lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja, tapi sayang kemagnetan besinya lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mak? Ada bermacam-macam caranya ini. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan lubang besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlaku sementara saja. Yang kedua ini, dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan untuk sebuah magnet pada besi atau baja secara searah. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sama nih seperti cara induksi, sifat kemagnetan dari cara dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dibuat dengan cara ini pun berlaku sementara. Ini ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang juga. Untuk alat yang menggunakan elektromagnet adalah bel listrik, telepon, generator, dan alat pengangkut magnetis. Apa tuh alat pengangkut magnetis? Alat pengangkut magnetis digunakan untuk mengangkut sampah-sampah yang logam. Di bagian dalam alat pengangkut magnetis terdapat kumparan konduktор listrik yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Kalian sudah melihat video dan apa yang kalian tangkap dari video itu? Ada mempunyai berapa kutub? Ada kutub apa aja? Kalau kutub utara itu biasanya dinamakan kutub selatan. Nah, kalau magnet itu terbagi jadi dua, ada alam dan buatan. Nah, kalau alam itu, kalau buatan itu memiliki beberapa cara, salah satunya adalah elektromagnetik. Coba ibu mau tanya, di rumah kalian pernah nggak ada magnet dalam suatu benda? Contohnya pintu kulkas. Ya, ada. Pintu kulkas kalau nempel itu masuknya magnet atau bukan? Nah, selain pintu kulkas ada apa lagi? Bel, ya. Bel kalau bisa didekatkan sama listrik itu bakal berbunyi. Nah, pengertian magnet sendiri adalah benda yang menarik benda-benda tertentu seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Alat pengangkut magnetis ini kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu ada sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet ini ada yang berbentuk ini huruf U. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. Lalu kutub sejenis itu akan tolak menolak dan kutub berbeda itu akan tarik menarik. Ini kutub yang sejenis. Ini bakal tolak menolak. Nah, ini kutub yang berbeda akan tarik menarik. Lalu ada magnet tetap memiliki kutub
meskipun dibuatnya kecil-kecil. Jadi kalian misal punya magnet terus kalian nggak sengaja nih patah atau apa, tetapi mereka juga masih memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Jadi walaupun mereka kecil, mereka udah potongan, itu tetap bakal menempel kutubnya yang berbeda. Nah, terus ada sifat magnet memiliki medan magnet terbesar di ujung kutub. Lalu ada medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi benda lain. Jadi medan magnet itu dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang membentuk pola garis kayak magnet di sekitar magnet batang. Nah ini kalau misal serbuknya besi didekatkan sama magnet itu pasti bakal menempel, ini namanya dinamakan medan magnet. Nah, Ibu pada materi hari ini itu akan menjelaskan salah satu mata pelajaran yaitu elektromagnet. Jadi elektromagnetis adalah interaksi antara listrik dan magnet di mana kawat berarus listrik menghasilkan medan magnet. Jadi ini kawat. Lalu cara membuatnya memerlukan baterai. Ini baterai sebagai sumber energi. Jadi kawat sebagai ada kawat, ada paku kecil juga, dan ini ada baterai. Nah, contoh ini ada klips. Ibu minta nah ini paku yang sudah dililitkan oleh kawat, dan ini adalah baterai sebagai listrik. Jadi cara kerjanya itu ujung ini kita kali dua nanti ini bakal panas. Ini contohnya. Ini untuk lilitan ada yang mau nyoba? Jadi kasih ya.
Ini. Jadi percobaan cara membuat magnet elektromagnetik itu ada salah satu ada paku kawat baterai. Nah, cara membuatnya itu lilitkan kawat pada ujung tuh. Nih. Nah, ini dililitkan. Jadi dililitkan ke paku kawatnya. Jadi semakin banyak lilitan itu pasti semakin banyak magnet yang terambil. Nah, ini ada berapa lilitan? 2, 3, 4, 5. Nah, lalu dekatkan benda kecil. Nah, ini ada benda kecil, ada klip dan ada paku. Ini percobaan tidak bisa dilakukan satu kali, jadi harus mencoba berulang kali. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada 10 lilitan, 20, dan ini ada 30 lilitan. Tugas kalian ya nanti dijelaskan. Ini dengerin itu dulu. Nah, di sini kan ada lengkap PDF. Nanti kalian tulis nama kelompok di sini. Lalu ini ada tabelnya, ada jumlah lilitan. Ada 10 kali lilitan, berapa jumlah yang menempel. Itu yang menempel baik paku maupun klip di sini. Nah, ini ditulis kesimpulannya. Nah, ini yang kedua ya. Yaitu nama percobaannya apa ditulis. Lalu alat-alatnya apa aja. Lalu langkah kerjanya bagaimana. Yang terakhir ada kesimpulan. Paham? Ya semua. Ini dua kalian nih. Oh berarti.
paham. Dia tulis sama nama-nama katanya. Bahasa Inggris 10 liter. 10 liter. Enggak, ditangkapin aja karena coba itu berapa liter? Bisa dulu. Bisa berarti dulu mana? Ya nanti ganti ya. Panas sudah ini berhasil. Ini barang-barang ya ini yang ada nanti yang ditambahin dulunya belum bisa. Jangan ini.
Ini loh itu yang nomor berapa? Paling betul. Dan nanti dari tadi
Udah selesai belum? Yang lain iya. Duduk. Kelas 1 sudah.
nih speaker sama mikrofon. Mikrofon kan nggak ada kabelnya nih, tapi kok bisa nyambung? Kabelnya ini, kabelnya. Lalu ada motor listrik. Tahu kan motor listrik, sepeda listrik? Nah itu bisa dari mana? Nah untuk satu lagi ada bel listrik. Kita jawab bareng. Lihat sini semua. Apa yang terjadi jika dua kutub magnet yang sama didekatkan? Pertanyaan kedua, pada percobaan elektromagnet, paku besi dapat menarik klip atas hanya ketika ujung kawat dihubungkan dengan baterai. Hal ini menunjukkan bahwa A, B, C, D. Pertanyaan ketiga, mengapa elektromagnet lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibanding magnet permanen? Mana? A, B, C, D. B. Siapa yang jawab B? Kamu. Setuju jawabannya B? Lalu, seorang siswa melakukan percobaan elektromagnet, tetapi paku besi tidak dapat menarik klip ke atas. Siapa yang gagal? Kemungkinan penyebab yang paling tepat adalah apa? Habis baterai. Jadi terkawal. Apa C, D? D. Ada pembuatan magnet. D. Tulang tidak terhubung ke baterai. 5. Apa yang terjadi jika magnet dipotong menjadi beberapa bagian kecil? Ibu udah ngejelasin. Magnet jika dipotong-potong itu yang potong menjadi dua benar. Nah, jadi kalau elektromagnet itu dan hanya melatih tentang ini pembuatan sel magnet, tetapi melatih juga cara berpikir kalian. Lalu magnet itu bisa dihubungkan ke materi matematika. Kenapa magnet bisa dihubungkan ke materi matematika? Ada yang tahu? Enggak, kenapa? Karena ini kan menghitung lilitan. Jadi kalau lilitannya nggak sesuai itu pasti nggak nempel. Itu kenapa magnet itu bisa diintegrasi ke matematika. Bisa. Udah ngerjain soal produksinya dulu. Udah selesai. Sini dulu. Soalnya diberesin. Ini 7 orang. Yang ini ada yang berapa? Nilainya nanti kasih tulisan, kasih tulisan. Nama ini ya, simpan dulu.
Begang gitu kan. Tapi kamu nyengir. Itu sama.
Siapa yang udah selesai tadi? Nanti mau bos. Silakan baca buku. Terus juga khas. Bawa aja. Nah, bawa sini, bawa sini. Di sini. Di sini. Bawa yang bener lah, Pak. 5 tambah 4 berapa? Sampai 9. Udah. Nanti Akila sama Allah tuh bawa. Ayo. Yang ini. Ya, Mas. itu Jesus siapa? Ini siapa? Nah, 100% salah.
Masih tag video loh ya. Bisa diisi ulang. Siapa yang belum selesai? Di bawah habis Siapa yang belum? Nanti ibu ambil. Coba Kak, sekarang kalian mempelajari materi pada hari ini, apa yang kalian dapat?